Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami dapat kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat mendengarkan, membaca, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah Engkau, kiranya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama ya kembali membahas tentang tema minggu yang kemarin yang kita bersama-sama dengarkan tentang layak gitu ya, kelayakan diri kita. Nah Bapak Ibu, kelayakan ya seringkali disamakan dengan prestasi atau kesuksesan yang terukur gitu ya. Kelayakan seseorang selalu atau seringkali gitu dilihat dari sudut pandang kekayaan, dilihat dari sudut pandang karir yang sukses ya, gelar pendidikan dan pengakuan publik, jumlah pengikut di media sosial, atau juga dilihat dari sudut pandang produktivitasnya. Nah, Bapak Ibu umat Tuhan seharusnya mencari jawaban atas pertanyaan apakah aku layak atau tidak. Itu bukan dari standar nilai dunia Bapak Ibu, melainkan seharusnya sebagai umat Tuhan kita dapat melihat ya atau menjawab pertanyaan apakah aku layak itu dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Bukan nilai-nilai dunia yang menjadi tolak ukur kelayakan kita, tetapi melihatnya dari pengajaran Alkitab. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dalam terang firman Tuhan, kita justru mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertanyaan apakah aku layak? Ya, dari dua perspektif Bapak Ibu, yaitu hukum Allah yang menghakimi dan anugerah Allah yang mengampuni. Nah, di hadapan hukum Allah Bapak Ibu, jawabannya adalah tidak. Apakah aku layak? Tidak. Jika kita lihat di hadapan hukum Allah. Karena apa? Sebab kita semua dinyatakan tidak layak karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Sehingga kita tidak layak di hadapan Tuhan. Namun kalau kita melihat ya dari sudut yang kedua Bapak Ibu, perspektif yang kedua, perspektif yang diambil atau dilihat dari dalam anugerah Allah. Maka ketika kita melihat dari sudut pandang anugerah Allah, jawaban dari pertanyaan apakah aku layak? Jawabannya adalah iya, kita layak. Kenapa? Karena kelayakan ini bukanlah milik kita. Itu adalah kelayakan Yesus Kristus yang dikenakan kepada kita. Ada anugerah Allah yang mengampuni semua umat manusia tadi dari keberdosaan, sehingga kita dijadikan anak-anaknya, pengikut-pengikut Kristus yang mengalami pengampunan, serta kita mendapatkan kelayakan di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu, di hadapan Allah, kemudian pertanyaan yang terpenting bukan lagi apakah aku layak. Karena kita sudah bersama-sama Bapak Ibu mengetahui bahwa anugerah Allah sudah diberikan kepada kita gitu ya. Tuhan mengampuni kita dari dosa-dosa kita sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Tetapi bukan itu lagi Bapak Ibu yang kita pertanyakan apakah aku layak atau tidak. Melainkan pertanyaan yang harus kita renungkan pada saat ini adalah apakah aku sudah dilayakkannya. Ya. Kelayakan Bapak Ibu bukan sebagai syarat bagi kita untuk dipanggil Allah gitu ya, melainkan hasil dari panggilannya di dalam Kristus. Perhatikan Bapak Ibu, kita melihat ya dalam 2 Tesalonika tadi adanya doa Paulus untuk umat Allah di Tesalonika.
Dia mengatakan begini, "Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya." Kalau kita melihat Bapak Ibu, kelayakan di sini bukanlah suatu syarat untuk kita dapat dipanggil, tetapi hasil dari panggilan itu sendiri. Allah yang memanggil kita yang tidak layak, lalu Dia sendiri yang bekerja di dalam kita, sehingga kita dapat hidup layak sesuai dalam panggilan itu. Hidup yang berubah, kasih yang berbuah, dan iman yang berkarya, semuanya adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Menurut anugerah Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kita sudah layak di hadapan Tuhan. Tapi kita harus bersama-sama terus Bapak Ibu merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah dilayakkan oleh Tuhan? Kemudian ketika kita berefleksi dalam kehidupan kita akan pertanyaan itu, marilah kita bersama-sama juga melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Hidup yang berubah, kasih yang berbuah, iman yang berkarya, dan segala hal yang Tuhan senangi. Marilah kita bersama-sama melakukannya. Sehingga senantiasa Bapak Ibu, proses itu, kehidupan kita yang berlanjut akan menjawab pertanyaan itu tentang layak atau tidak di hadapan Tuhan. Demikian Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan kita pada hari ini menolong kita semua untuk melihat diri kita layak atau tidak di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami belajar atas khotbah yang kami dengarkan pada hari Minggu. Dan ternyata Tuhan, layak atau tidak diri kami di hadapan-Mu, itu bukan karena kekayaan kami, itu bukan karena prestasi kami, tetapi Tuhan, layak atau tidak itu tergantung pada Engkau. Ketika kami mau bergantung sama Tuhan, ketika kami mau menaruh segala kehidupan kami kepadamu ya Tuhan, melakukan setiap kebajikan-kebajikan yang Tuhan ajarkan, maka senantiasa kami juga akan menjalani hidup yang layak di hadapan-Mu. Berkati kami juga ya Tuhan, di dalam setiap aktivitas kami. Kiranya kami menghindari, menolak segala jenis ketidaklayakan yang Tuhan tidak sukai. Kiranya kami dalam pekerjaan, dalam sekolah anak-anak kami juga Tuhan, kami selalu hidup dalam kelayakan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.